Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ketemu lagi ya dengan Ustazah Indri. Nah, semoga Ananda masih semangat ya dalam belajar. Nah, kali ini kita akan memulai kembali materi kita mengenai GLB dan GLBB. Ustazah harapkan Ananda semua segera menyiapkan catatannya ya, karena sebentar lagi pembelajaran kita akan segera kita mulai. Langsung saja pada pembahasannya ya. Selamat menyimak ya Ananda. Baiklah, kita akan mulai pembahasan kita mengenai materi GLB dan GLBB. Nah, apa sih arti kata GLB dan GLBB dalam fisika? Nah, kita bahas ya Ananda. Yang pertama kita mulai dari GLB dulu ya. Nah, GLB kepanjangannya adalah gerak lurus beraturan. Nah, ini kepanjangan dari GLB. Nah, sementara GLBB apalagi itu Ustazah? Kita buat di sini ya. Untuk GLBB berarti dia gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini nih masing-masing kepanjangan dari GLB dan GLBB. Sekarang kita bahas ciri-ciri dari GLB dan GLBB biar Anda paham ya. Kita mulai dari ciri-cirinya. Gerak lurus beraturan. Nah, artinya gerakannya akan lurus secara beraturan, teratur terus. Nah, berarti di sini tidak akan ada perubahan kecepatan. Nah, misalkan kayak gini. Kalau Ustazah awalnya naik motor dengan kecepatan. Nih, Ustazah naik motor dengan kecepatan V-nya 20 meter per sekon. Nah, selamanya sampai kapanpun Ustazah akan tetap bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tidak akan mengalami perubahan, tidak akan bertambah cepat atau tidak akan bertambah lambat, tapi selamanya akan 20 meter per sekon. Nah, karena Ustazah tidak mengalami perubahan kecepatan, artinya di sini percepatan Ustazah bernilai 0. Percepatannya 0. Nah, apa sih percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap detik. Karena Ustazah nggak ada perubahan kecepatan, tentu percepatan Ustazah bernilai 0. Nah, ini ciri-ciri dari GLB. Pokoknya kalau dia geraknya tetap tidak pernah berubah, berarti dia GLB. Ingat tuh, tidak pernah berubah GLB. Nah, sekarang kita bahas lagi ciri-ciri dari GLBB yang pertama. Nah, karena GLBB gerak lurus berubah beraturan, artinya di sini akan terjadi perubahan kecepatan. Nah, berarti di sini kecepatannya akan berubah. Nah, kalau ada perubahan kecepatan, otomatis akan ada percepatan. Artinya di sini percepatannya punya nilai atau tidak 0. Nah, Ustazah kasih contoh ya. Contohnya ini, misalkan Ustazah naik motor. Kalau kita naik motor kan pertama kita diam. Nih, kalau kita naik motor, pertama kali kecepatan kita diam. Terus kita jalan. Terus kecepatan kita jadi 50. Kita jalan lagi. Jadi 80 kecepatan kita. Nah, terus kita mau berhenti lagi. Akhirnya jadi kecepatannya 0 lagi. Artinya akan ada perubahan kecepatan di sini. Nah, mengerti ya Ananda? Kalau kecepatannya tidak ada mengalami perubahan, berarti dia GLB. Kalau kecepatannya mengalami perubahan, berarti dia GLBB. Paham ya di sini ya konsep awal dari GLB dan GLBB sebelum kita masuk ke rumusnya? Oke, mengerti ya? Sekarang kita masuk kepada rumusan dari GLB dan GLBB. Nah, untuk GLB rumusnya adalah ini sama nih kayak pelajaran Ananda waktu SD. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk GLB. Nah, apa sih arti dari V ini? V ini adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Kemudian S adalah jarak dalam satuan meter. Nah, kemudian T, time, berarti dia waktu dalam satuan sekon ya Ananda. Nah, ini dia rumusan untuk GLB yang perlu kita ketahui.
Nah, misalkan di sini kalau Ustazah nanya, S gimana sih caranya rumusnya? Nah, kalau Ananda belum bisa bolak-balik rumus, kita masukkan dia ke segitiga lagi ya, SVT. Nah, ini aturannya dia kali, ini aturannya dia bagi. Kalau seandainya dia nanya S, kita tutup S, berarti dia V kali T. Kalau dia nanya V, kita bagi, berarti dia S per T. Kalau dia nanya T, tutup T, berarti S per V. Itu aja ya, Ananda, biar cepat ingat ya. Saya tuliskan ya, Ananda. Nah, S ini berarti rumusnya adalah V kali T. Kalau kita mencari T, kita tutup T, berarti dia S per V. T sama dengan S per V. Nah, sekarang kita masuk untuk grafik. Nah, karena kadang-kadang ada keluar soalnya tentang grafik ya. Nah, di sini gerak lurus beraturan. Di sini tadi tidak akan ada perubahan kecepatan. Nah, karena rumusnya ada V dan T, berarti kita akan buat grafiknya terhadap kecepatan dan terhadap waktu ya, Ananda. Nah, karena tidak ada perubahan kecepatan, grafiknya dapat kita buat gini, lurus aja. Artinya nih, saat di sini ini kan berarti waktunya nih 0. Nah, kecepatannya misalkan awalnya dia 20, berarti 20 sampai nanti waktunya misalkan udah 10 sekon waktunya. Udah 10 sekon waktunya, kecepatannya akan tetap 20, berarti berapapun waktunya, nah kecepatannya akan tetap bernilai 20. Makanya grafiknya berupa garis lurus. Mudah kan, Ananda? Nah, sekarang kita masuki rumus untuk GLBB ya. Nah, GLBB ini Ananda betul harus perhatikan Ustazah ya, karena GLBB ini rumusnya sedikit lebih banyak daripada GLBB tadi. Nah, ini untuk GLBB rumusannya dia punya 3 rumus. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah dikali A T kuadrat. Nah, kemudian rumus ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Ustazah, kok ribet sekali rumusnya ya? Ada plus minusnya juga. Nah, gampang Ananda, jangan melihat semuanya dari simbol. Semakin banyak Ustazah buat simbolnya, itu ribet rumusnya tuh. Bukan seperti itu. Nah, Ananda di sini kan di rumusnya ada tanda plus, ada tanda minus ya. Nah, Anda tidak usah berpikir ribet. Nah, di sini GLBB ini kan dia kecepatannya selalu berubah. Nah, artinya kecepatannya kadang bertambah cepat, kadang kecepatannya bertambah lambat. Artinya ada perubahan kan? Berarti di sini akan ada percepatan dan akan ada perlambatan. Berarti GLBB ini dibagi 2. Ada dia GLBB dipercepat. Kemudian akan ada nanti GLBB diperlambat. Nah, kapan dia dipercepat? Tentu saja kalau seandainya kecepatannya bertambah cepat, berarti dia akan kecepatannya bertambah besar, berarti dia akan dipercepat. Nah, kalau dia diperlambat, kalau kecepatannya berkurang atau bertambah kecil. Misalkan kalau Ustazah menendang bola, kalau menendang bola kan otomatis kecepatannya bertambah besar, berarti dia dipercepat. Kalau diperlambat, mengerem kendaraan misalkan, nah itu kan diperlambat. Nah, kayak gitu ya Ananda. Nah, sekarang kita masukin nih, apa sih keterangan dari rumus yang Ustazah buat ini? Nah, VT itu artinya kecepatan pada waktu tertentu. Misalkan kecepatan pada detik ke 15, nah kayak itu misalnya. Kemudian ada V0 itu berarti kecepatan awal saat kita baru menaiki kendaraan. Kemudian ada A itu acceleration, artinya percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada istilah S tadi itu adalah jarak dalam satuan meter. Kemudian ada T ini selalu waktu dalam satuan sekon ya. Nah, ini dia simbol-simbol dari rumusan Ustazah. Kayaknya masih bingung nih Ustazah. Nah, biar Ananda gak bingung nih, Ustazah akan masuk pada contoh soal penerapan dari rumus-rumus ini ya. Silakan disimak baik-baik ya Ananda.
Nah, di sini kita masuki contoh soal ya. Nah, coba Anda tebak, ini contoh soal Ustazah tentang GLB atau GLBB ya, contoh soal di sini. Nah, di sini kita lihat di sini, sebuah benda bergerak sesuai dengan gambaran grafik di bawah ini. Nih, nampak Anda lihat nih di sini. Kecepatannya nih. Kecepatannya awalnya dari 0 sampai 40. Nah, berarti di sini ada perubahan kecepatan. Otomatis dia akan bergerak apa tadi? Kalau ada perubahan kecepatan dia akan bergerak? Ya, benar, dia akan bergerak GLBB. Berarti contoh soal saja yang pertama tentang GLBB. Nah, ini dia grafiknya ya Ananda. Perhatikan baik-baik grafik ini. Nah, di sini pertanyaannya, jelaskanlah gerak partikel tersebut selama bergerak 10 detik. Nah, ini kan ada nih. Ini grafiknya naik, ini lurus, ini turun. Geraknya apa aja di yang naik, yang turun ini? Kita harus pastikan satu-satu geraknya apa aja. Nah, pertanyaan yang B, berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut selama 10 detik? Nah, berarti dia nanya berapa jarak total ini semua. Nanti sudah kasih tips cepat untuk Ananda ya. Nah, kita bahas ya untuk pembahasan yang A. Nah, yang A tadi dia minta kita menentukan dia geraknya GLB, GLBB kah? Nah, kita mulai. Biar Ananda gampang, kita kasih dia huruf ya. Dari sini kita anggap dia sebagai titik A. Ini titik B, titik C, dan ini titik D. Sekarang kita bahas untuk yang A, berarti dari A ke B. Dari A ke B kita lihat geraknya nih. Kecepatannya 0. Kemudian nih dia naik ke atas sampai kecepatannya 40. Berarti ada penambahan kecepatan. Berarti di sini dari A ke B apa nama gerakannya? Ya benar, GLBB. Jadi percepat ya Ananda. Nah, sekarang kita bahas nih gerak dari titik B ke titik C. Perhatikan titik B ke titik C. Di titik B kecepatan awalnya adalah 40. Di titik C tetap kecepatan awalnya 40. Berarti dari B ke C geraknya apa? Ya benar, GLB karena dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Paham ya? Nah, kita bahas lagi nih. Dari titik C ke titik D. Dari titik C ke titik D. Titik C kecepatannya 40. Di titik D kecepatannya sudah 0 kembali. Nah, artinya terjadi penurunan kecepatan. Apa nama geraknya kalau kayak itu? Nah, gerakannya adalah GLBB diperlambat ya. Paham ya Ananda? Mudah sekali kan contoh soal Ustazah ini? Nah, kalau udah paham nih soal yang A, sekarang kita masuki untuk yang B. Bagaimana sih cara mencari jaraknya? Agak bingung nih Ustazah cara mencari jaraknya, karena dia ribet kali banyak grafiknya. Nah, tips ya, kalau seandainya di soalnya berupa bangun datar, Ananda langsung aja, kalau soalnya ditanya tentang bangun datar, nah langsung aja jarak itu akan sama dengan luas daerah. Nah, tipsnya, jarak ini sama dengan mencari luas daerah. Nah, kira-kira nih kita perhatikan lagi. Ini bangun datarnya bentuknya seperti apa? Bangun apa ini Ananda? Iya benar, bangun ini adalah bangun trapesium. Nah, ingat lagi ya, luas trapesium apa? Ayo coba, luas trapesium. Luas trapesium jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, kita lihat di sini. Yang mana yang sisi sejajar? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi kemudian bagi 2. Yang mana sisi sejajar di sini? Nah, kalau kita lihat dalam matematika, sisi sejajar di sini adalah titik AD kemudian titik BC. Berarti kita jumlahkan, berarti AD ditambah dengan BC dikali tinggi. Mana tingginya? Ini tingginya. Nih, dari sini ke sini tingginya ya. Ini dari 0 ini sampai ke 40 meter ini kan tinggi per trapesiumnya nih. Dari 0 ke 40 meter berarti kan tingginya ada 40 meter ya Ananda ya. Ini sudah tulis 40 di sini. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Titik AD ini berapa panjangnya? Kalau kita lihat di sini panjangnya 10 ya. Ini 10 ditambah panjang BC, titik BC ini dari 4 ke 8. Berarti berapa panjang BC? Ya, 4. Nah, dikali dengan 40 per 2. Nah, biar Ananda nggak bingung, kita bagi aja dulu ini ya. Ini 1, ini dapat 20. Kita jumlahkan. 10 tambah 4 berapa Ananda? Ya, 14 dikali dengan 20. Berapa hasilnya? 14 kali 2?
28 ditambah nolnya 1, 280 meter. Dah selesai. Berarti berapakah jarak siswa tersebut, jarak yang ditempuhnya? Berarti jarak ditempuhnya adalah 280 meter. Mudah kan Ananda? Ingat baik-baik ya. Kalau ada soalnya tentang bangun datar, berarti jaraknya sama dengan luas daerahnya. Paham ya? Nah, kita masuki contoh soal kedua ya Ananda. Nah, di sini kereta api yang bergerak lurus beraturan. Nih, dapat nih kata-katanya. Bergerak lurus beraturan. Artinya ini soal tentang GLB. Dia dapat menempuh jarak 35 meter selama 5 detik. Berapakah kecepatan kereta api tersebut? Nah, kita buat variabel diketahuinya ya. Dari sini diketahui jarak. Ingat lagi, jarak simbolnya apa? Jarak simbolnya S sama dengan 35 meter. Kemudian dia bergerak selama 5 sekon. Artinya waktunya 5 sekon. Yang ditanya berapakah kecepatannya? V. Rumus mencari V apa tadi? Rumus mencari V. V sama dengan S per T. Nah, kita masukkan angkanya. Jaraknya 35, waktunya 5. Ini meter, ini sekon. 35 bagi 5 berapa? 7. Berarti dia 7 meter per sekon. Paham ya Ananda semua? Ini soal tentang GLB ya. Akhirnya kita dapatkan kecepatan kereta api tersebut 7 meter per sekon ya. Sekarang biar lebih paham, kita masuki contoh soal ketiga ya Ananda. Pada contoh soal ketiga, sebuah mobil bergerak lurus dipercepat beraturan. Ingat nih, ada kata-kata dipercepat. Nah, berarti di sini ada perubahan kecepatan. Berarti soal ini tentang GLBB ya. Nah, dia bergerak dengan kecepatan awal 35 meter per sekon. Setelah 15 detik, kecepatannya menjadi 50 meter. Hitunglah percepatannya. Nah, biar Ananda tidak bingung, kita buatkan diketahuinya ya. Kecepatan awal, kita ingat lagi. Kecepatan awal simbolnya adalah V0. V0 35 meter per sekon. Nah, setelah 15 sekon, artinya waktunya 15 sekon. Kecepatannya menjadi 50. Berarti kecepatannya pada waktu 15 itu, berarti dia VT. Kecepatan pada waktu tertentu 50 meter per sekon. Nah, apa yang tanyanya? Hitunglah percepatannya. Nah, kalau percepatan simbolnya adalah A. Nah, kita lihat lagi rumus yang mana sih yang akan kita gunakan. Nah, kita ingat-ingat ya. Rumusnya kan ada 3 nih. Yang pertama VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian ada S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Ustazah, kami bingung menentukan rumus yang mana. Soalnya dia ribet kali, banyak kali angka-angkanya, variabel-variabelnya. Nah, nggak usah bingung. Lihat mana yang diketahui. Kalau di sini diketahui ada V0, ada T, ada VT. Yang mana yang ada V0, ada T di semuanya? Kita lihat di rumus pertama. Di rumus pertama ada V0, ada VT, ada. Kemudian ada T, yang belum diketahui cuma A. Nah, kalau di rumus kedua, kita harus tahu S, harus tahu nilai percepatan. Nah, banyak yang harus diketahui. Di sini rumus ketiga juga harus ada S, sementara di sini tidak ada variabel S. Nah, artinya kita bisa gunakan rumus yang pertama ini. Nah, kita gunakan rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Nah, kita gunakan tanda tambah atau tanda kurang, Ustazah? Kita lihat lagi. Karena dia katanya bergerak lurus dipercepat. Nah, kalau dia bergerak lurus dipercepat, artinya kita gunakan tanda tambah. Berarti VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kita masukkan ya angkanya ke dalam ini. Nah, VT diketahui 50. Kita masukkan 50. V0 35. Kemudian ditambah A. A yang ditanya, tulis saja. Tulis langsung A. Waktunya berapa? 15. Dah, kita tulis. Ini berarti dia 50 sama dengan 35 ditambah 15A. Nah, kita pisahkan nih angka sama angka, variabel dengan variabel dengan variabel ya. Berarti kita pindah ruaskan di sini biar dia sejenis. Berarti 50 ini dipindah ruaskan, berarti dia jadi kurang ya. 50 kurang 35 sama dengan 15A. Nah, 50 kurang 35 berapa, Ananda? Dapat 15 sama dengan 15A. Berarti A saja sama dengan 15 per 15. Berapa hasilnya? Berarti A nilainya 1. Berarti nilainya A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Dah selesai. Mengerti ya Ananda?
paham dengan rumus Ustazah? Nah, biar lebih paham, silakan Ananda berlatih dengan latihan-latihan yang telah Ustazah sediakan ya Ananda. Ananda ingat-ingat lagi materi yang belum Ananda pahami, silakan diputar kembali videonya di bagian sana. Nah, semoga Ananda paham ya. Ananda, kalau masih belum paham juga, silakan Ananda bertanya melalui kolom komentar di akun ini ya. Nah, jangan lupa Ananda subscribe channel ini, karena Ustazah akan selalu mengupload video-video selanjutnya pada akun channel ini ya. Selamat mempelajari ya Ananda semua. Ananda, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Ustazah harapkan Ananda semua dapat mengerti dengan pembahasan yang telah Ustazah sampaikan di video ya. Jaga kesehatan ya Ananda, dan sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.